Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi seperti minggu-minggu sebelumnya, kebetulan kita live-nya selalu di hari Kamis ya teman-teman. Nah teman-teman kembali lagi dengan saya sebagai host di sini. Nama saya Elsa Vera Aji, staf komunikasi dan kesekretariatan kantor cabang Banda Aceh. Dan bintang tamunya kembali lagi nih, fresh banget ya. Dari episode-episode sebelumnya selalu kita berganti bintang-bintang tamu. Boleh nih diperkenalkan dulu kakak cantik sebelah kita nih siapa ya? Oke. Halo, nama saya Mm-mm. Ninda Puspasari. Untuk sekarang saya sebagai PATT Telecollecting di kantor cabang Banda Aceh. Oke, telco ya. Nah, ini kalau misalnya kalian ada di telepon di call-call nih, kalau misalnya ada tunggakan-tunggakan nih kakak nih yang nelpon nih, kalau misalnya di Aceh ya teman-teman. Nah, itu dia telco tel telecollecting. Telecollecting. Ya, oke. Nah, sebelum itu nih Kak Ninda, tema apa nih hari ini kita bahas Kak Ninda? Kita hari ini akan membahas tentang rehab, Iya, rencana pembayaran bertahap. rencana pembayaran bertahap, disingkatnya Rehab, oh, jadi rehab itu bukan karena apa itu ya? Bukan bukan, bukan ya? Kita bukan rehabilitasi gitu ya, bukan, bukan ya? Oh, kirain soal itu, Kak, bukan ya ternyata ya? bukan. Oh, namanya sama tapi dalam hal yang berbeda ya, Berbeda, Kak, ya? maknanya Oke. berbeda. Heeh, namanya rehab, teman-teman. Apa tuh, Kak, rehab? Rehab itu adalah singkatan dari rencana pembayaran bertahap, yang mana Mhm, sistemnya seperti sistem program cicilan. baik. Jadi, apabila peserta BPJS Kesehatan Mhm, ada tunggakan nih, tapi belum bisa lunasin iya. semuanya, bisanya dicicil, itu bisa banget daftar di program rehab. Kalau tahun ini kita ada Iya, namanya program New Rehab 2.0. Jadi, heeh, program rehab terbaru dari heeh. tahun sebelumnya. Apa Kalau apa tuh, Kak, bedanya? Rehab yang Oke, dulu nih sama yang sekarang yang ada 2.0-nya ya kan, Kak? Heeh, yang 2.0 berbeda apa tuh? dengan rehab sebelumnya sama Mhm, rehab yang sekarang yaitu dari kepesertaan yang ahli segmen. Kalau dulu mhm, semua segmen BPJS Kesehatan yang menunggak itu kan maksimal cicilannya kan setengah dari bulan tunggakan, gitu heeh, kan. Tapi kalau sekarang khusus untuk peserta ahli segmen itu mhm. bisa mencicil sampai 36 bulan atau 3 tahun. Oke, kalau Hmm. dulu cuman 24 bulan ya, Kak, ya? Iya Gitu ya? betul, Oke. cuma bisa 12 bulan kalau Oh, dulu, iya gitu? paling maksimal itu kalau sesuai dengan bisa tunggaknya 2 tahun, cuma Heeh, bisa 12 bulan kalau oke. dulu. Tapi kalau sekarang, khusus Mhm, yang ahli segmen itu bisa mhm, sampai 36 bulan atau 3 mhm. tahun, gitu. Oke. Tapi hanya khusus untuk peserta ahli segmen saja. Ya, Kak, ini mungkin orang awam ya, Kak, ya. Alih Mhm. segmen itu apa, Kak? Bisa dijelasin, Kak? Oke, ahli segmen itu yang peserta dulunya dia Mhm, terdaftar nih sebagai mandiri, tiba-tiba mhm. alhamdulillahnya lolos CPNS, lolos Iya. P3K, Mhm, polisi atau mhm, TNI, mhm. atau yang mendapatkan bantuan program dari pemerintah, Iya, itu misal dilakukan peralihan, heeh, apabila masih ada sisa tunggakan nih pada saat menjadi peserta mandiri, iya. itu bisa didaftarkan program cicilannya. Oh gitu. Itu peserta ahli segmen yang sudah beralih Iya, seperti itu. beralih. Nah, dia bisa beralih, jangan dikira nanti udah beralih tunggakannya terhapuskan kayak Oh, bukan itu gitu ya? enggak, tidak. Oke, jadi tunggakan itu masih jadi kewajiban dari peserta itu sendiri ya, Betul Kak? Walaupun betul. udah berubah nih, misalnya Kakak sebelumnya peserta mandiri, terus rupanya tes CPNS, alhamdulillah nih Mhm. lulus ya, Kak, ya. Lulus abis itu gimana, Kak? Masih ada tunggakan Masih nih ada sebelumnya tunggakan, tunggakan pada nonaktif saat ya. menjadi mandiri. Pas saat jadi mandiri. Terus udah jadi PNS tuh berarti udah terbayar nih BPJS-nya gitu. Tidak, jadi apabila Heeh, dulunya sempat terdaftar sebagai peserta mandiri, tapi mhm, tiba-tiba dilakukan peralihan, iya, itu tetapi sisa tunggakannya itu kan masih ada, itu heeh. masih tetap menjadi tanggung jawab peserta, Oh walaupun gitu. kedepannya misalnya sudah dipotong gaji atau sudah dibayarkan oleh pihak pemerintah, Heeh, misalnya masuk ke dalam program bantuan pemerintah, itu iya. tetap tunggakan sebelum peralihan itu tetap menjadi kewajiban peserta untuk tetap diselesaikan, Baik, berarti gitu. memang, tunggakan itu tidak terhapuskan, Kak, ya, walaupun Tidak, walaupun dia sudah beralih segmen ya? sudah, iya Oke, betul. baik baik baik, teman. Jadi catat teman-teman ya, kalau misalnya sudah beralih segmen pun, sudah jadi PNS, sudah jadi apa, abdi negara nih ya, teman-teman semua kalau misalnya Masih ada. statusnya, masih ada tunggakan, itu masih jadi kewajiban peserta itu sendiri Iya, ya. betul. Oke, itu teman-teman, itulah, apa kegunaannya program rehab. Nah, kalau misalnya teman nih nggak mampu untuk membayarkan tunggakan ya Kak, Mhm sekaligus itu mhm. bisa
mendaftar sebagai peserta rehab. Nah, iya Kak, gini pertanyaannya, gimana Kak caranya untuk mendaftar program rehab Oke, Kak? kalau dulu kan kita bisa daftar Mm-mm. cuma melalui aplikasi Mobile JKN nih. Iya. Tapi kalau sekarang kita bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat apabila Mm-mm. memang pesertanya sendiri mungkin masih agak bingung cara Iya. daftarnya gitu. Heeh. Tapi kalau melalui aplikasi Mobile JKN itu bisa banget. Nanti tinggal klik aja di bagian New Rehab atau rencana Heeh. pembayaran bertahap di aplikasi Mobile JKN. Nanti tinggal ikuti saja alurnya gitu. Oke. Nanti disesuaikan bulan cicilannya mau berapa lama gitu. Syaratnya apa Kak tuh menjadi program Kalau rehab baik, syaratnya? kalau untuk syarat program rehab sendiri, yaitu Mm-mm. untuk peserta PBPU Mandiri itu minimal tunggakan 4 bulan ke atas. Mm-mm. Kalau untuk yang ahli segmen minimal tunggakan 2 bulan sudah bisa program cicilan Oke, gitu. jadi kalau misalnya tunggakannya baru sebulan udah mau dicicil belum bisa ya Kak Belum ya? bisa. Terus Tetap kalau harus misalnya berarti ini kan tadi terkhusus untuk peserta ahli segmen. Kalau mm-mm, misalnya terkhusus kalau misalnya segmen-segmen mm-mm. yang peserta mandiri yang masih tertunggak berarti harus 4 bulan dulu ya Kak ya Iya, tunggakannya. minimal Kalau 3 bulan belum bisa ya Kak? belum bisa gitu. Oke. Nanti akan muncul informasi bahwasanya Mm-mm. keluarga belum berhak untuk mendaftarkan program cicilan. Oke. Baik, kita kayaknya langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaan ya teman-teman ya. Oke, boleh. Oke nih, boleh ada pertanyaan pertama nih dari kakak. Eh, Oji, Kak bisa nggak hapus tunggakannya? Kalau untuk dihapuskan kita tuh sampai saat ini Mm-mm. belum Iya, masih dengan sistem yang lama tidak dilakukan penghapusan gitu. iya. Jadi untuk tunggakan-tunggakan sebelumnya atau yang masih ada tunggakan, jadi Mm-mm. mungkin bisa disegerakan nih untuk diselesaikan. Kalau misalnya belum bisa juga, itu bisa diselesaikannya mungkin dengan rehab gitu. Oh, Iya. informasi tambahan juga. Kalau untuk peserta BPJS Kesehatan yang mau daftar rehab, itu dia maksimal sampai tanggal 28 setiap bulannya. Oke, berarti Gitu. kalau di atas tanggal 28, 29, 30 gitu Kemungkinan nggak nggak bisa. bisa. Iya, karena nanti bakalan tidak bisa terdaftar. Baru bisa lagi di tanggal satunya Tanggal Kak ya? 1, ya. Oke. Berarti teman-teman kalau misalnya mau daftar nih sebagai sebagai peserta program rehab itu mendaftarnya di tanggal 1 sampai tanggal 28 ya teman-teman ya. Kalau misalnya tanggal 29 30 itu mungkin sistemnya yang tidak mendukung ya Kak ya. Betul. Jadi dianjurkan kalau misalnya mau mendaftar sebagai program rehab di tanggal 1 atau sampai tanggal 28 gitu teman-teman. Boleh kakak-kakak yang mau tanya silahkan bertanya terus ya Kak ya. Kita akan menjawabin pertanyaan-pertanyaan kakak sebisa kita. Oke. Kakak Nuri Andriana, Kak, kalau program rehab masih berlangsung apa kita tetap masih bisa dilayani berobat ya? Nah, gimana Oke, Kak? baik. Kalau untuk peserta mandiri, apabila Mm-mm. masih peserta tersebut melakukan pendaftaran rehab, dalam masa cicilan tersebut, peserta itu belum Mm-mm. bisa menggunakan BPJS Kesehatannya karena masih tertera nonaktif. Jadi Iya. harus tetap diselesaikan terlebih dahulu untuk tunggakannya. Tetapi kalau untuk peserta alih segmen dalam masa cicilan itu bisa dipergunakan karena kan statusnya sudah aktif nih di Iya. segmen yang baru. Benar. Jadi bisa dipergunakan. Kalau Hanya kalau sebagai peserta PBI Kak? PBI sama Oh juga, iya. asalkan aktif di segmen yang terbaru, kepesertaan Hmm. yang baru itu bisa dipergunakan walaupun dalam masa program cicilan. Ya, namun kalau misalnya sebagai peserta mandiri dia Mhm. menunggak statusnya nonaktif ya Kak ya? Nonaktif, tetap nonaktif. Iya, Harus diselesaikan terlebih dahulu. saat tunggakannya selesai nanti baru bisa digunakan gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Next pertanyaan dari Kakak Heni Kurniasi BPJS yang tidak ditanggung. Gimana aktifinnya lagi tidak ditanggung? Tidak ditanggung itu biasanya kayak PBIJK ya, Iya. program bantuan dari pemerintah pusat biasanya, atau kadang ada beberapa daerah juga yang tiba-tiba menonaktifkannya. Nah, Mm-mm. kalau itu biasanya itu harus melapor ke dinas sosial. Oke. Lapornya berarti datanya dari dinas sosial ya Kak ya? Biasanya seperti itu. Oke. Next nih pertanyaan dari Kakak Cia Ciul. Kalau untuk karyawan yang kena PHK terus mau bikin BPJS Kesehatan tapi yang gratis gimana caranya ya? Oke, kalau untuk Ah. yang PBIJK sendiri itu setahu saya ya harus Mm-mm. lapor ke dinas sosial juga terlebih dahulu, Mm-mm. kantor dinas sosialnya. Tapi kalau untuk pemerintah daerah itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Kalau di Aceh kita kan memang bisa langsung ke kantor ya untuk pendaftaran program JKA namanya. Iya, Tapi kalau kalau misalnya daerah sendiri di daerah sendiri tergantung regulasi di setiap daerah ya Kak ya. Terus ataupun melapor ke Kepling ya, ke iya ke kecamatan ya, apa namanya kepala desa kepala desa atau gitu apa ya, di daerah. di daerahnya.
Oke, Kakak Arofik, Kakak mau tanya nih, aplikasi mobile JKN nggak tahu kenapa terkunci semua pas mau dibuka passwordnya lupa. Oke, kalau misalnya Heeh. lupa password itu Iya. tinggal klik di bagian lupa password. Nanti tinggal diperbarui lagi Mm-mm. passwordnya nanti disesuaikan gitu. Baik. Jadi kalau misalnya mau perubahan nomor peserta teman-teman, kalau misalnya emang nggak bisa diakses, bisa chat aja ke Pandawa ya Kak. Betul. Nomornya di belakang kita nih di 0811 8165 165. Jadi Mm-mm. untuk teman-teman yang mau ada keluhan atau ada perubahan data peserta, diharapkan untuk mensimpan nih nomor di BPJS Kesehatan kita. Jadi kalau misalnya ada keluhan, boleh di chat aja di WhatsApp Pandawa kita. Boleh di chat awalan nanti Assalamualaikum atau apapun. Nanti muncul tuh ada pilihan-pilihannya ya teman-teman. Ada layanan pengaduan juga. Jadi teman-teman bisa pilih aja, diklik nanti ada pilihan menu perubahan nomor dan perubahan email gitu teman-teman ya. Kalau memang mobile JKN-nya nggak bisa diakses. Oke, next pertanyaannya, tunggakan 2 tahun bagaimana cara cicilannya, Kak? Oke, untuk tunggakan 2 tahun, ini kan Heeh. contoh ya, contoh Iya, kasus ya, peserta yang kita anggap PBPU mandiri iya. gitu. Yang 2 tahun. Kalau dia peserta mandiri, dia Mm-mm. bisa mencicil maksimal sampai 12 bulan atau 1 tahun. Heeh. Nah, kalau misalnya yang ahli segmen itu Iya. biasanya bisa sampai 36 bulan gitu. Oke. Oh, terkhususnya gitu ya, Kak. Jadi kalau misalnya tunggakannya sudah lebih dari 2 tahun gimana, Kak, ceritanya, Kak? Tunggakannya lebih dari 2 tahun. Jadi kalau di BPJS Kesehatan hanya Mm-mm. menganggap tunggakan peserta itu hanya Mm-mm. sampai 2 tahun saja. Jadi kalau misalnya pesertanya Mm-mm. nunggak nih 2 Iya, tahun kelas iya. mandiri. Mm. Jadi dia bisa mencicil maksimal selama 1 tahun gitu. Mm. Tapi kalau untuk yang ahli segmen itu bisa sampai 36 bulan gitu. Oke, gitu ya Kak. Terkhusus untuk yang alih segmen ya, yang sampai Mm-mm, 36 bulan. mm. Tapi kalau misalnya yang apa itu tadi? Kalau PBPU misalnya mandiri ya PWU Mandiri dia berarti bisanya setahun gitu ya Kak ya, setahun. setahun. Karena kalau misalnya tunggakannya 2 tahun gitu ya. Ya, betul. Oke. Uh, Teman-teman semua nih yang nonton ada 89 orang, dibantu tap-tap layar kita ya teman-teman biar semakin banyak yang menonton, semakin banyak yang teredukasi tentang program JKN ya. Teman-teman, next ini pertanyaan dari Kakak T Nova Setia N. Kak, kan KIS PBI anak vaskesnya di luar kota. Kebetulan sekarang lagi di Jakarta, apakah bisa digunakan? Bisa Kakak, kita bisa bantu kalau misalnya untuk berobat itu sebanyak 3 kali ya Kak. Tapi kalau dalam keadaan emergensi, itu bisa digunakan, bisa masuk ke rumah sakit itu di mana aja gitu ya. Betul. Oke. Namun kalau misalnya untuk berobat itu bisa kita bantu 3 kali untuk berobat. Oke, next. Pertanyaan dari Kak Sanjargo, program rehab. Kan kata ada program. Ini Kak gimana nih Kak? Kalau Oke, misalnya dari banyak kali Kak ya ini. Sanjargo yang nanyain pemutihan nih, pemutihan ya. Ini teman-teman banyak banget nih kayaknya yang di sini mau tahu tentang program pemutihan nih. Katanya tunggakannya dihapuskan nih. Gimana ceritanya Kak? Oke, kalau untuk Ya, sampai dengan hari ini ya, iya, belum ada regulasi yang apa namanya? iya, Yang yang resmi ya resmi, teman-teman. Belum ada. karena kan masih berita simpang siur ini, Iya karena benar. kami pun dari BPJS Kesehatan belum ada informasi juga untuk Mm-mm. regulasinya seperti apa, apakah Iya. itu diberlakukan atau tidak. Jadi untuk sampai dengan hari ini regulasinya pun masih sama seperti yang Sebelumnya. sebelum-sebelumnya Kita tunggu aja gitu. keputusan resmi dari pihak Betul, berwenang ya teman-teman. Kalau memang sudah ada nanti terinfokan dari semua akun sosmed betul. BPJS Kesehatan teman-teman. Tuh ditunggu aja gitu ya keputusan selanjutnya bagaimana. Nah untuk teman-teman boleh dibantu tap layar ya. Terima kasih Kakak Yana Prabu untuk mawarnya ya. Boleh dibantu tap layar ya teman-teman biar semakin banyak yang teredukasi tentang program JKN ya teman-teman. Oke next pertanyaannya nih dari Kakak penikmat senja, saya PNS 4 anak, anak keempat nunggak 11 bulan, tapi pemberitahuan di BPJS kok 2 anggota keluarga yang nunggak. Kenapa tuh Kak? Oke, jadi begini, itu kayaknya pemberitahuan yang bulan lalu ya. Jadi Iya. memang kami dari BPJS Kesehatan memang ada melakukan namanya WA Blast gitu, WA Blast. Jadi mungkin kemungkinan beberapa bulan kemarin ada kesalahan informasi yang disampaikan oleh pihak BPJS Kesehatan, maka kami perwakilan dari BPJS Kesehatan memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan informasi yang telah dilakukan, tetapi
Kalau misalnya sewaktu-waktu dapat WA lagi hal yang sama, tetapi ragu ini betul nggak sih informasinya, bisa juga dicek melalui aplikasi Mobile JKN gitu. Oke. Jadi memang kalau bulan kemarin itu memang ada kesalahan informasi Bapak Ibu. Jadi memang kami dari BPJS Kesehatan memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan informasi yang tersampaikan gitu. Baik. Ini dari Kakak Tenova Setia N tadi ya, Udah seperti pertanyaannya udah sama tadi ya. ya, sama ya. Oke. Sama, masih sama, masih sama, masih sama. Oke, pertanyaan dari Kakak Anjani. Kak, kok BPJS ku nggak dibayar padahal belum telat tanggalnya? Oke, kenapa nggak bisa bayar ya? Nggak bisa Nggak bisa bayar dibayar. mungkin ya. Coba, oke. Kalau untuk mengenai hal itu bisa di apa namanya biasanya kalau misalnya nggak bisa bayar tuh biasa keterangannya tagihan lunas gitu. Tapi untuk mengenai hal itu peserta JKN harus tetap mengecek terlebih dahulu riwayat pembayarannya. Bisa juga dicek melalui aplikasi Mobile JKN gitu. Kapan terakhir dilakukan pembayarannya dan disesuaikan juga untuk nomor virtualkannya apakah sudah sesuai atau belum karena takutnya tiba-tiba ada salah satu nomor atau apa gitu. Nanti mungkin bisa dicoba datang ke kantor juga kalau misalnya masih tetap nggak bisa bayar nanti bisa coba datang ke kantor pos terlebih dahulu Oke. ke kantor pos terlebih dahulu kalau misalnya masih tetap nggak bisa juga dengan menggunakan nomor VA yang sama sudah disesuaikan juga nomor VA-nya nanti bisa juga datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat supaya nanti kita bantu cross checkan lagi gitu. Oke, teman-teman. Dan di pelayanan-pelayanan kita kantor BPJS Kesehatan juga ada di mall pelayanan publik ya teman-teman. Kalau misalnya emang nggak mau datang ke kantor BPJS Kesehatan, ada kita namanya layanan mall pelayanan publik ya, seperti yang sudah kita jelaskan pada minggu-minggu sebelumnya. Oke, next pertanyaannya. Kak, saya PNS 4 anak keempat nunggak 11 bulan, tapi pemberitahuan dari BPJS kok udah ya? Udah. Oke, next. Berobat pakai BPJS. Waduh. Berobat pakai BPJS menyakitkan banyak rumah sakit menolak alasan kamar penuh rugi ikut BPJS. Kakak, sebelumnya kakak tertolak kenapa kakak? Kalau misalnya pakai BPJS, apakah kakak dibilang penuh itu kakak bisa cek dulu dari aplikasi Mobile JKN. Terus kalau misalnya kakak bisa memang datang berobat ke kantor BPJS Kesehatan, ke kantor BPJS Kesehatan, ke rumah sakit ya, ke rumah sakit ada terkendala, itu bisa ada layanan pengaduan kakak di rumah sakit. Karena di setiap rumah sakit itu kita ada petugas rumah sakit, petugas BPJS Kesehatan yang sudah siap sedia di setiap RSAK. Kalau misalnya di rumah sakit tuh biasanya di pojokan rumah sakit itu ada nomor petugas BPJS Kesehatan, yaitu BPJS 1. Di situ ada nomornya, Kak. Coba telepon di situ, Kak ini ada keluhan apa. Nanti insya Allah dari petugas BPJS Kesehatannya kita siap membantu ya, Kak, teman-teman semuanya. Oke, next pertanyaannya. Pertanyaannya masih sama. Nge-spam ya. Oh ya. Ini aku nggak tahu. Gimana? Ini bagian Sama-sama. Iya. Ketenaga kakak Adinda Ratri kalau kerja serabutan bisa dapat ketenaga kerjaan. Kita BPJS Kesehatan kakak ya. Kalau ketenaga kerjaan beda dari kita ya kak. Oke kakak Nenggelis kamu tanya kalau BPJS Mandiri mau beralih ke gratis bisa nggak? Nah ini yang paling banyak pertanyaan juga ya. Kalau misalnya sebagai peserta Mandiri mau beralih lagi sebagai peserta PBI itu gimana ya teman-teman ya? Nah kalau misalnya mau beralih nih, kalau misalnya mau beralih dari sebagai peserta dinas sosial itu berarti harus melapor dulu nih ke dinas sosial apakah bisa gitu. Tapi kalau misalnya sudah terdaftar sebagai peserta mandiri kan sudah banyak ini ya benefit-benefit yang didapatkan ya teman-teman ya dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya masih mampu nih menggunakan BPJS Mandiri, ya kita bayar iuran tepat waktu, harus menepati peraturan-peraturan sebagai peserta mandiri ya teman-teman. Oke, next pertanyaannya. Tanya sama semua nih.
tadi Oke. jawabannya sama ya. Dari Kakak Rosdiana Nasution, gimana caranya Kak mau berpindah ke PBI yang gratis soalnya nggak sanggup bayar, sering nunggak. Kalau misalnya mau dari dinas 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 sosial. sosial berarti Kakak harus melapor dulu nih di setiap daerah. Kalau misalnya di daerah kita di Aceh kan ada namanya JKA, tapi kalau misalnya di JKA sekarang kita belum bisa Kak kalau misalnya beralih ke JKA karena sudah tertutup ya ini ya kalau misalnya ada Karena peralihan akhir tahun. karena akhir tahun ya. Kalau misalnya ke dinas sosial berarti Kakak harus melapor dulu nih ke kepala desanya, nanti datanya ke kita itu aktif dan non aktifnya itu tergantung dari pihak dinas sosialnya Kakak. Nanti kalau misalnya Kakak bisa sewaktu-waktu aktif sebagai peserta PBIJK, bisa sewaktu-waktu non aktif karena sistem dari PBIJK itu dia bergulir Kakak secara bergantian gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya Kakak bisa beralih sebagai peserta PBIJK, mungkin Kakak sudah dianggap berhak untuk menerima sebagai peserta PBIJK ya. Oke, next Kak, pertanyaannya boleh dipilih Kakak. Kakak semua nih ada 208 orang, boleh dibantu tap layar ya. Yang mau tanya silahkan tanya dan jangan spam teman-teman ya. Insya Allah kita bacain secara bergantian. Kalau misalnya kakak-kakak spam, nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain nggak terbaca nih teman-teman ya. Boleh Kak pertanyaannya? Katanya apa pemutihan yang nunggak? Katanya apa pemutihan yang nunggak? Katanya apa pemutihan yang nunggak Kak? Ada Gimana? mungkin ya, ada pemutihan atau Iya. enggak. Oke, untuk sampai sekarang untuk regulasinya sampai dengan hari ini masih dengan yang sama, yang lama. Jadi untuk informasi apakah penghapusan itu betul atau pemutihan itu benar-benar terjadi atau enggak, tapi kita dari BPJS Kesehatan untuk sampai dengan hari ini belum ada informasi lebih lanjutnya untuk mengenai regulasi tersebut. Jadi masih menggunakan sistem yang sama. Gitu. Oke. Terus ini pertanyaan dari Kakak Friski, kalau posisi mencil rehab apakah BPJS bisa digunakan Kak? Sama tadi pertanyaannya ya. Tapi kita ulang lagi nih Kak untuk yang belum tahu nih kalau misalnya pakai program rehab sudah mencicil apa langsung BPJS bisa aktif nih sebagai peserta mandiri atau peserta lainnya gimana tuh Kak? Oke, kalau peserta mandiri dalam masa cicilan atau rehab itu kartunya tidak bisa dipakai atau masih tertera nonaktif. Kalaupun mau dipergunakan itu harus diselesaikan terlebih dahulu untuk seluruh tunggakannya. Itu yang khusus untuk peserta mandiri. Tetapi untuk peserta ahli segmen, apabila peserta ahli segmen ini di segmen yang barunya tertera aktif, tetapi dalam masa cicilan apakah bisa dipergunakan atau tidak, otomatis bisa dipergunakan karena kartu BPJS-nya tertera aktif. Seperti itu. Jadi program cicilan ini hanya berlaku untuk meringankan atau membantu supaya peserta tunggakannya tidak makin besar untuk kedepannya. Agar tunggakannya tidak menggembung dan tidak mampu membayarkan ini gimana gitu kan. Tapi di BPJS Kesehatan tuh ada diskon ya Kak ya. Diskonnya tuh apa? Karena diskonnya tuh kalau misalnya ada tunggakan lebih dari 24 bulan ya Kak ya, itu yang terhitung cuma 24 bulan itu saja gitu. Kalau misalnya kayak peserta dari tahun 2019 nih tunggakannya. Terus tiba-tiba mau bayar sampai tahun 2025 itu kan sekitar 6 tahun ya. Jadi dari BPJS banyak kali itu kalau misalnya 6 tahun itu udah berapa juta itu Kak? Puluhan juta itu. Tapi kalau dari BPJS Kesehatan kita hanya menganggap 24 bulan saja. Gitu. Jadi hanya 2 tahun yang dianggap untuk dibayarkan. Teman-teman usahakan tunggakannya jangan menggembung, dan kalau misalnya tunggakannya sudah melebihi dari 24 bulan jangan takut untuk mencicil karena di kita cuma terhitung 2 tahun aja kalau di BPJS Kesehatan teman-teman ya. Oke, next Kak pertanyaannya. Oke, ngecek BPJS pakai aplikasi apa Kak? Kita ada namanya aplikasi Mobile JKN. Di situ kita bisa cek kepesertaan kita, tunggakan kita, apakah masih ada atau enggak. Terus apakah pembayaran iuran kita sudah masuk atau belum, itu bisa juga dicek di sana. Terus Lanjut. Terus misalnya mau antrian online ya? Iya, ambil antrian online bisa, cek ketersediaan tempat tidur bisa. Nah ini terkhusus nih yang paling bermanfaat menurut saya itu adalah ambil antrian online Kak. Karena kalau kita dulu di zaman dulu nih Kak ya, kalau misalnya ambil antrian online tuh kita harus pagi dari subuh ya Kak ambil antrian online biar kita cepat dipanggil sama dokternya ya Kak. Tapi kalau sekarang nih kita datang bisa di saat saat
waktu kita mau dipanggil aja. Jadi kita bisa monitoring teman-teman, udah sampai antrian mana gitu. Oh ini udah tinggal nomor antrian berapa, baru kita datang ke vaskesnya, kita tunggu sebentar, lalu udah dipanggil. Jadi sangat mempermudah teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua download aplikasi mobile JKN di App Store atau di Play Store. Kakak, bapak, ibu semua nih yang menonton, nanti masukin aja nomor NIK dan nomor HP. Nanti setelah login, jadi bisa langsung diakses ya teman-teman. Oke Kak. Next pertanyaannya boleh. Loker Mbak, waduh loker ya. Ini terkhusus nih teman-teman, informasi juga nih kalau teman-teman khusus dari lulusan dokter yang mau mendaftar sebagai pegawai tetap di BPJS Kesehatan, kita emang lagi buka loker ya. Nah kalau misalnya ini dokter-dokter di sini ada yang berminat untuk menjadi peserta duta BPJS Kesehatan, bisa aja lampirkan CV dan syarat-syarat lainnya di web terkhusus kita. Bisa cek aja di BPJS Kesehatan RI. Di situ ada link untuk apply loker di BPJS Kesehatan ya. Nah, itu jenjang karir gitu, teman. Jenjang karir, lalu sebagai pegawai tetap lagi ya, tapi terkhusus untuk dokter aja. Dan untuk pegawai tidak tetap itu emang adik kita selalu terbuka ya, karena sistem rekrutmen di kita itu emang dia sistemnya secara terbuka aja teman-teman. Jadi bisa apply aja, boleh dicek di IG Instagram BPJS Kesehatan RI atau kakak-kakak bisa langsung aja akses di Job Talentix ya. Boleh aja di situ, nanti ada berdasarkan kedeputian wilayah 1 hingga kedeputian wilayah 12. Pilih aja kedeputian mana kakak domisilinya dan mau tes di mana, nanti ikuti aja alur tahapan proses rekrutmennya gitu ya teman-teman. Next Kak, pertanyaannya. Ini terpotong. Pertanyaannya terpotong. Iya. Oke. Boleh Kak. Kak, BPJS KIS APBD nonaktif akhir bulan, kenapa ya? Nah, kalau biasanya KIS APBD nonaktif itu akhir bulan, kenapa? Biasanya sudah tidak masuk tanggungan pemerintah kembali gitu. Jadi kalau untuk mengenai hal itu, coba datang ke Dinsos terdekat, dinas sosial terdekat terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi untuk mengenai hal ini gitu. Kenapa tidak masuk lagi gitu? Iya, dan kalau misalnya mau aktifin lagi, karena memang di sistem di APBI apakah APBD, PBIJK, kalau PBIJK itu memang dia sistemnya bergulir teman-teman. Bisa sewaktu-waktu kita aktif dan bisa sewaktu-waktu non aktif teman-teman ya. Mungkin kadang-kadang ada yang terjadi gini ya Kak, sebagai peserta mandiri tiba-tiba beralih sebagai peserta PBI gitu ya. Kenapa? Nah, mungkin dianggap sama dinas sosialnya kita layak untuk menjadi peserta PBI. Mungkin tiba-tiba nonaktif itu bisa aja ganti-gantian sama masyarakat lainnya gitu. Karena kan mungkin di daerah tersebut banyak nih yang butuh bantuan. Jadi mungkin dianggap oleh pemerintah kayak ganti-gantian terlebih dahulu. Iya, gitu. Karena udah ada alokasi khusus ya Kak. Gitu. Oke, next pertanyaannya. Oke, mana? Dek, suami saya sudah meninggal dan BPJS sampai sekarang belum terbayar. Sementara tunggakan udah banyak. Kakak, kalau misalnya ada anggota keluarga yang sudah meninggal, itu syaratnya harus melaporkan dulu kakak ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, dengan cara membawa akta kematian dan kakak yang sudah statusnya anggota keluarganya sudah keluar dari kakak tersebut ya Kak ya. Kalau memang tidak melapor ke kantor BPJS Kesehatan, maka dia ya tidak berjalan terus Kakak nanti iurannya. Jadi caranya nanti kalau misalnya Kakak sudah ada anggota keluarga yang meninggal, itu melapor dulu ke kantor BPJS Kesehatan ya Kak, harus membawa dengan surat akta kematiannya ya. Melapor ke kita Kakak. Oke. Caranya gimana Kak kalau mau cicil tunggakan? Caranya gimana nih Kak cicil tunggakan? Tadi di awal mungkin belum banyak yang masuk nih Kak, kalau misalnya cicil tunggakan gimana? Oke, kalau untuk mau mencicil itu ya, kita bisa daftarkan terlebih dahulu program cicilannya. Bisa melalui aplikasi mobile JKN atau juga bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu. Untuk persyaratannya sendiri, untuk peserta mandiri itu minimal tunggakan 4 bulan. Dan kalau untuk peserta ahli segmen atau yang sudah beralih ke pesertaan dari kelas mandiri ke
misalnya PNS, TNI, Polri atau yang sudah beralih ke program-program pemerintah itu bisa tunggakannya itu minimal syaratnya adalah minimal 2 bulan dan tunggakannya itu bisa dicicil selama 36 bulan khusus untuk peserta yang alih segmen. Gitu. Ini pertanyaan dari Kakak Julianita, nggak ada diskon buat yang pernah nunggak? Nah, Kakak ada diskonnya. Diskonnya itu adalah untuk peserta yang menunggaknya di atas 24 bulan ya, Kakak ya. Kalau misalnya tunggakannya di atas 24 bulan yang terhitung di BPJS Kesehatan itu hanya 24 bulan itu saja, Kakak. Kalau misalnya tunggakannya sudah lebih kayak sudah 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun mungkin ya. Nah, yang terhitung itu cuma 2 tahun ya, Kak. Jadi lunasi tunggakan selama 2 tahunnya. Dan jika belum mampu melunasi tunggakannya, kembali lagi nih dengan judul kita, yaitu sorry Kakak, yaitu rencana pembayaran bertahap, ikut program rehab. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya belum mampu membayarkan iuran sekaligus, bisa mendaftar sebagai peserta program rehab. Ya, next Kak pertanyaannya. Baca aja. Sore Kak, sore. Selamat sore Kakak semuanya. Kak cairkan pakai calo. Kakak, kalau misalnya di BPJS Kesehatan kita nggak ada yang namanya cair-cairin ya Kak ya. Kita semuanya apa? Kak, bagaimana cara masuk ke aplikasi JKN? Jawabannya belum bisa katanya. Kakak kalau misalnya nggak bisa masuk ke dalam aplikasi mobile JKN, mungkin ada kesalahan di nick. Coba kakak cek ulang dulu nicknya apakah sudah benar, dicek ulang. Lalu jika memang nicknya bukan kesalahan nicknya, kemungkinan dari nomor HP-nya kakak. Coba apakah nomor HP kakak masih aktif? Kalau emang masih aktif nomor HP-nya, kakak syaratnya itu harus ada pulsanya kakak, minimal ada 2.000 lah ya, 5.000 lah isi pulsa kakak. Jadi kalau misalnya nanti perlu kode OTP nanti terkirimkan ya kak ya, karena kita kalau misalnya pengirim nomor OTP harus memerlukan pulsa di nomor yang terdaftar. Itu kakak teman-teman semuanya. Oh iya, namun kalau misalnya nomor HP-nya sudah berubah atau nomor HP-nya sudah tidak aktif lagi, gimana caranya? Itu bisa WhatsApp aja ke WhatsApp Pandawa kita. Ini nomornya teman-teman ya. Boleh dicatat aja. 08 11 8165 165. Dicatat, di-save, terus nanti bisa WA aja. Nanti sudah ada menu-menunya, mau pengaduan Kak, perubahan data gitu ya. Nanti bisa dicat aja di WhatsApp Pandawa. Nanti kalau misalnya sudah berubah WhatsApp-nya udah bisa diakses mobil JKN-nya. Oke, apakah pendaftaran BPJS wajib ada rekening bank? Ya, itu sebenarnya wajib karena supaya bisa kita lakukan pendaftaran auto debit supaya meringankan peserta JKN apabila takutnya tiba-tiba kelupaan gitu kan dalam melakukan pembayaran. Jadi kalau misalnya didaftarkan auto debit, dia otomatis setiap bulan akan dipotong oleh pihak bank gitu. Jadi namanya untuk pendaftaran auto debit gitu. Oke, next pertanyaannya Kakak Ika Rido. Anak saya bulan sudah 25 tahun dan bulan ini sudah tidak ikut BPJS dan selanjutnya bagaimana? Kakak, kalau misalnya Bapak Ibu semua nih anaknya kan sudah bapaknya gimana ya? Orang tuanya terdaftar sebagai PNS TNI Polri itu kan bisa tertanggung gitu ya. Kalau misalnya di batasnya itu sebenarnya di umur 21 tahun. Namun jika anak itu masih berkuliah bisa melampirkan surat aktif kuliah per tahunnya hingga umur 24 tahun. Namun jika sudah umur 25 tahun itu emang statusnya nanti nonaktif karena status aktif kuliahnya sudah tidak bisa lagi. Jadi kalau kakak mau beralih sebagai peserta mandiri ya kak ya, nanti bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri, membayar iurannya gitu ya. Kalau misalnya anaknya mau didaftarkan. Oke.
Kakak-kakak semua yang nonton nih 233 orang boleh tap-tap layar, dibantu tap-tap layar biar semakin banyak yang masuk, semakin banyak yang teredukasi tentang program JKN ya teman-teman. Oke, next Kak pertanyaannya. Kak, gimana pembayaran bertahapnya? Jadi kalau misal untuk ikut pembayaran bertahap ya, Iya, rencana pembayaran bertahap atau dari rehab, kakak user ya. itu bisa daftarkan terlebih dahulu program cicilannya melalui aplikasi Mobile JKN atau juga bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu. Ini ada kakak Raden Syahroni. Kak, kalau tanya dong, saya punya tunggakan Apa? sampai Mau apa? 3,5 juta Kak. Apakah bisa dapat keringanan Kak? Ada punya Nah, mandiri. kakak coba cek Ada yang dulu punya bank mandiri. tunggakannya sudah berapa bulan. Oke, Kalau misalnya pinjam bentar tunggakannya dulu bentar. sudah lebih dari Mandiri. 4 bulan, kakak bisa Mandiri. mencicil kakak dengan adanya Nomor program rehab, VA-nya. yaitu program rencana pembayaran bertahap. Syarat-syaratnya apa Coba. aja, itu nanti bisa Biar siap bantunya. mendaftar juga dari aplikasi Mobile JKN atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke? Oke, next Kak, pertanyaannya. Oke, kenapa saya sudah ngurus BPJS Kesehatan tapi kartunya tidak ada, malah dikirim ke email. Iya. Jadi kalau untuk sampai dengan Mm-mm. hari ini, detik Iya, ini, detik ini. jadi BPJS Kesehatan sudah tidak mencetak kartu lagi di kawan-kawan. Jadi Iya, kalau misalnya membutuhkan kartu kartu. BPJS Kesehatan, itu bisa di-download di aplikasi Mobile CKN di bagian kartu ya. Iya, Nanti tinggal cetak kartu. dikirim ke email Email. yang terdaftar di Iya. aplikasi Mobile CKN. Kalau emang kakaknya perlu hard copy nih, hard copy-nya tinggal di print aja dalam bentuk Serta PDF gitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah terdaftar sebagai eh, terdaftar sebagai peserta apa sih tadi? Kalau misalnya sudah terdaftar di peserta Mobile kan bisa ditarik kartunya. Karena emang di BPJS Kesehatan sekarang emang nggak ada cetak kartu lagi nih. Kalau misalnya kakak semuanya sebelumnya ada juga terus kehilangan nih gimana gitu kan? Itu emang kita tidak mencetak lagi teman-teman. Kalau misalnya emang perlu ya dari aplikasi Mobile JKN. Jadi kalau misalnya mau berobat nih dibutuhkan tinggal tunjukin aja yang di aplikasi Mobile JKN teman-teman. Tapi kalau misalnya emang dibutuhkan print out ya di print aja dari via email tadi ya. Oke. Kak, pemutihan itu sudah berlaku atau belum ya, Kak? Iya. Oke, sampai dengan hari ini informasi yang kita dapatkan sebagai petugas BPJS Kesehatan itu Iya. masih dengan regulasi yang lama. Jadi Mm-mm. belum ada informasi lebih lanjutnya. Iya, ini pertanyaannya yang pemutihan Ya. terus ya dari karena regulasi Ya. apa ada keputusan dari Bapak Purbaya ya. Yes, betul. Ini memang kasih pertanyaannya ya itu terus ya teman-teman ya. Nah, itu Nanti ya. sorry teman-teman kita gak fokus. Nah kalau misalnya yang pemutihan itu regulasi resminya di kita belum ada ya kak. Karena regulasinya sampai sekarang kita masih dengan regulasi yang lama. Kita tunggu aja kebijakan resmi dari pemerintah ya teman-teman. Jadi tunggu aja keputusannya. Jika sudah ada nanti kita informasikan kok ke seluruh akun sosmed kita informasikan bahwa emang ada pemutihan. Gitu ya teman-teman. Tunggu aja informasinya. Oke next kak pertanyaannya. Oke, apakah ada perbedaan peserta mandiri sama PBI, Kak? Oke, perbedaannya adalah hanya dari iurannya saja, Iya. pembayaran iuran. Kalau mandiri dibayarkan oleh pihak peserta, tapi kalau untuk PBI itu dibayarkan oleh pihak pemerintah. Iya. Tapi untuk fasilitas, untuk obat, dokter semuanya itu sama. Sama aja. Cuman yang berbeda kalau di mandiri kan kita ada 3 kelas tuh, Iya. kelas 1, kelas 2, kelas 3 Iya. mandiri. Yang jadi gitu. pembedaan mungkin hanya rawat Sama. inap ya, kamar rawat inapnya aja ya teman-teman. Nah kalau misalnya standarnya di kita itu emang kalau misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada pembedaan di kamar rawat inap. Gitu. Oke, next Kak, pertanyaannya boleh dibacain? Bisa nggak Kak berpindah dari BPJS Mandiri ke BPJS Kesehatan pemerintah? Sebenarnya itu bisa-bisa aja, tapi harus dilaporkan terlebih dahulu ke dinas sosialnya. Apakah peserta layak untuk mendapatkan bantuan tersebut atau tidak? Karena kembali lagi itu kan program bantuan pemerintah, jadi harus kembali lagi ke dari pemerintah sendiri apakah peserta tersebut layak atau tidak. Iya. Gitu. Next pertanyaan dari Bapak Lintang Lewean. Apakah selama waktu dicicil BPJS-nya bisa dipakai? Apa harus nunggu lunas dulu baru bisa dipakai? Sama lagi nih Kak pertanyaannya kayak tadi Kak. Ya, itu sebenarnya dari kalau peserta mandiri. Ya. Nah, untuk teman-teman semua nih didengar ini dari tadi ini pertanyaannya kebanyakan ini apakah kalau misalnya nih ada tunggakan terus kita ikut program rehab lagi mencicil gitu ya, apakah bisa aktif
atau langsung bisa digunakan apa enggak gitu ya? Coba dijelaskan nih Kak gimana? Oke, Nah, kalau penjelasannya. misalnya peserta mandiri Heeh. menunggak, terus Iya. menyicil, tiba-tiba di tengah jalan mau pakai BPJS-nya, apakah bisa atau Mm-mm. tidak? Hmm. Kalau dalam peserta mandiri itu tidak bisa dipakai karena BPJS-nya masih tertera non-aktif. Iya, Kalau mau benar. dipakai, harus diselesaikan terlebih dahulu untuk seluruh tunggakannya. Seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau untuk peserta ahli segmen, itu Iya. apabila di segmen terbarunya dia aktif, itu bisa dipergunakan walaupun sedang dalam masa cicilan. Iya, alih segmen Gitu. itu yang beralih ya teman-teman. Kalau misalnya dulu sebagai peserta mandiri, lalu dia beralih nih, apakah lulus PNS, TNI, Polri gitu ya. Nah itu yang bisa digunakan karena statusnya aktif ya teman-teman, kan sudah dibayarkan oleh dari instansi mereka Iya. mereka sendiri gitu. Namun kalau misalnya sebagai peserta mandiri itu belum bisa digunakan ya kayak gitu teman-teman. Harus Harus diselesaikan terlebih diselesaikan terlebih dahulu. semuanya. Oh iya, ini teman-teman informasi tambahan kalau misalnya tunggakan sudah dibayarkan, teman-teman ada rawat inap itu nanti terkena denda layanan teman-teman ya. Masa denda layanan itu adalah 45 hari. Jadi kalau teman-teman misalnya nih amit-amit nih masuk ke RS gitu ya, terus ada tunggakan. Jadi kalau misalnya mau pakai BPJS-nya baru melunasi tunggakan nih, teman-teman. Kan sering yang terjadinya seperti itu ya, teman-teman. Saat sudah dirawat inap baru dilunasi dulu tunggakannya. Nah, itu nanti terkena lagi denda layanan, teman-teman. Nah, denda layanan itu dibayarkan ke rumah sakit itu tersendiri gitu, teman-teman. Jadi usahakan kalau misalnya ada tunggakan dibayarkan jauh-jauh hari, teman-teman. Jangan amit-amit nanti sewaktu sakit, teman-teman baru membayarkan tunggakannya. Nanti udah membayarkan tunggakan, terkena lagi iuran denda layanan ya. Denda layanan itu sama aja dengan denda rawat inap, teman-teman ya. Nah, oke next pertanyaannya. Udah hilang pertanyaannya. Berjalan terus Kakak. Boleh ditahan aja. Oke. Ke screenshot. Oke. No, bukan screenshot. Oke, next Kak pertanyaannya. Mana Sorry teman-teman ya. Kok hilang? Ya. Wait. Oke. Hilang. Bentar teman-teman. Oke. Kapan pemutihan tunggakan? Nah, ini dari tadi nih masih sama aja nih dari tadi pemutihan ya. Kita masih nunggu regulasi resmi dari pemerintah. Nanti kalau misalnya memang sudah ada pemutihan akan diinformasikan kepada seluruh peserta BPJS Kesehatan apakah tunggakan-tunggakan sebelumnya terhapuskan ya. Kita tunggu aja regulasi resminya teman-teman ya. Oke, next Kak pertanyaannya. Nggak bayar sudah 5 tahun di mana ya? Oke, kalau misalnya sudah menunggak selama 5 tahun nih dari tahun 2020 tunggakannya, tapi belum mau bayar tahun ini kan terhitungnya 5 tahun tuh, tapi kalau di BPJS Kesehatan kita hanya menghitung 2 tahun saja untuk iurannya seperti itu. Jadi kemungkinan nanti bakalan disesuaikan dengan kelasnya juga, misal kelas 1 150.000 dikali 2 tahun itu berapa untuk satu orang gitu. Tapi kalau satu VA ya, satu virtual player itu ternyata ada 3, nanti disesuaikan. Nanti bisa cek juga di aplikasi Mobile CKM untuk informasi berapa tunggakan yang harus dibayarkan. Oke, Kakak Vilara, Kak saya sudah tidak menggunakan BPJS, mau berhenti bisa nggak Kakak? Kenapa berhenti nih Kakak? Karena kan di BPJS kita memang banyak banget nih benefit-benefit yang Kakak dapatkan. Kan kalau misalnya Kakak mungkin ada rawat inap, terjadi sakit apa yang membutuhkan banyak biaya, di kita kan kita mau cover gitu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya Kakak ada tunggakan, Kakak bisa mencicil juga gitu ya. Ada keringanan-keringanan di kita. Jadi kalau misalnya Kakak tidak menggunakan BPJS karena sudah ada tunggakan, jangan takut Kakak karena di BPJS Kesehatan itu yang terhitung hanya 2 tahunnya aja. Ya Kakak teman-teman semuanya hanya 2 tahun, terus bisa dicicil gitu ya. Meringankan sekali Kakak teman-teman ya. Oke, next Kak pertanyaannya boleh Kak dibacakan. Ya teman-teman boleh dibentar layar ya. Oke Kak. Batasannya kali. Ntar dulu. Oke, next. Katanya tunggakan dihapuskan, kata Prabowo. Iya.
Oke, kalau untuk mengenai hal tersebut, sampai Heeh. dengan hari ini, detik ini di jam berapa nih? Jam 5.03, Iya. kita sebagai petugas BPJS Kesehatan masih menggunakan sistem yang lama. Jadi Mhm. belum ada regulasi atau informasi lebih lanjutnya, apakah informasi tersebut Iya. dipergunakan atau tidak Iya benar. gitu. Jadi masih Iya. menggunakan sistem yang lama Iya, kita tunggu aja teman-teman. regulasi Yes. resmi dari pemerintah ya teman-teman ya. Ini ada yang tanya berapa dendanya? Nah, bagaimana Kak perhitungan denda layanan itu Kak? Kalau telat bayar apa? Aduh, Satu hari perhitungan denda layanan gimana teman-teman? kalau telat bayar 1 hari. Enggak, pembayaran denda layanan. Misalnya dia nih rawat inap, lalu Oh, sebelumnya oke. ada tunggakan, terus kena denda layanan, perhitungan denda layanannya gimana Kak? Oke, untuk denda layanan sendiri itu Mhm. dia perhitungannya 5% dari biaya perawatan yang sedang dijalani di rumah sakit, lalu dikalikan dengan bulan menunggaknya. Yang Mmm. maksimal Mhm. dikalikan dengan 12 bulan gitu. Itu yang Oke. maksimal. Tapi kalau misalnya nunggak cuma sebulan gitu. Iya. Jadi cukup dikalikan 1 bulan saja seperti Iya, itu. teman-teman. Gitu ya kalau misalnya ada tiba-tiba gini teman-teman semua, Kakak sebelumnya tertunggak terus memerlukan rawat inap. Nanti pihak rumah sakitnya malah ngasih lagi nih, udah bayarkan tunggakan loh kok ada denda lagi apa nih gitu ya. Emang ada teman-teman, itu namanya denda layanan. Karena dikarenakan ada denda layanan itu adalah karena masa 45 hari ya teman-teman. Kalau misalnya emang dalam masa 45 hari itu teman-teman rawat inap, itu emang ada terkena denda layanan. Perhitungannya gimana? Seperti yang dijelaskan Kakak barusannya 5% dikalikan dengan Biaya diagnosa penyakit dan gimana Kak dibagi? dikali dengan Dikali bulan dengan tunggakan. bulan tunggakan gitu ya teman-teman. Gitu. Oke. Terus Kak, Mm-mm. apa tunggakan itu akan nambah terus kalau tidak kita bayar tunggakannya tapi BPJS aktif, Kak. Nah, berarti kan kalau kasus kayak gini tandanya adalah peserta Peralihan tersebut segmen ya. sudah beralih segmen. Bisa saja dia mendapatkan program bantuan pemerintah gitu. Ah, Tetapi kalau untuk tunggakan sebelum peralihan, kalau sudah aktif di segmen yang baru itu tidak akan bertambah. Seperti itu. mm-mm. Tetapi apabila masih ada tunggakan sebelum peralihan, tunggakan tersebut tetap harus diselesaikan oleh peserta tersebut gitu. Baik. Terus batas bayar BPJS tanggal berapa, Kak? Nah, Ah, diusahakan setiap tanggal 10 tiap bulannya membayar iuran BPJS Kesehatan supaya tidak terjadi keterlambatan dan tidak muncul denda layanan. Karena denda layanan tuh masa nunggunya tuh lumayan lama ya, iya 45 45 hari. hari gitu. Karena banyak kali tuh peserta yang Mm-mm. curhat kadang ya sama saya juga kadang kenapa lama sekali gitu denda layanannya. Karena memang Iya. sudah regulasinya seperti itu gitu. Jadi memang Nah, kalau bisa diusahakan setiap tanggal 10 setiap iya. bulannya untuk dibayarkan. Kalau misalnya mungkin Mm. takut lupa bisa banget daftar auto debit Nah, iya gitu. daftar auto debit teman-teman Auto yang belum debit. terdaftar auto debit bisa mendaftarkan auto debit. Gimana Kak caranya mendaftar auto debit? Sekalian Oh, informasi nih untuk peserta. Oke, kalau untuk auto debit bank konvensional kita bisa daftar melalui aplikasi mobile JKN. Mm-mm. Ada Bank Mandiri, Bank BNI, tetapi Mm-mm. kalau untuk Bank BSI kita di Aceh itu Ya. harus ke kantor terlebih dahulu untuk pendaftaran auto debitnya seperti itu. Oke, ya untuk teman-teman kalau misalnya nggak mau lupa nih, kita bisa mendaftar auto debit. Jadi setiap bulannya itu udah otomatis terpotong dari saldo rekening kita ya teman-teman. Tapi usahakan saldonya selalu ada ya teman-teman ya. Kalau misalnya nanti saldonya nggak ada, nanti terpotongnya nggak maksimal gitu ya. Jadi nanti Oke, ada perhitungan manual lagi. Jadi usahakan rekeningnya tetap selalu ada ada saldo terisi ya, gitu ya. betul. Oke Kak. Mbaknya kalau berobat. Mbaknya kalau berobat pakai BPJS juga kah? Mana? Pakai dong, Ya pakai dong. pakai Pakai dong. dong. Kita sangat sangat Iya, mempergunakan betul. pelayanan BPJS Kesehatan, teman-teman. Pakai kita Mm-mm. pun pakai loh. Ya, untuk berobat. Gitu, Karena untuk memang berobat. program BPJS Kesehatan ini secara pribadi, teman-teman ya, Hmm, bukan sebagai peserta duta BPJS Kesehatan, menurut saya itu memang sangat membantu, teman-teman. Terutama nih hmm, pengalaman-pengalaman saya yang dahulu nih, kalau misalnya kita mau cerita ya, hmm. dari pengobatan orang tua saya semua itu tercover dari BPJS Kesehatan teman-teman. Saya nggak tahu apa jadinya kalau misalnya saya tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, orang tua saya tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Itu saya nggak tahu bagaimana teman-teman, bagaimana untuk membayarkan apa pelayanan dan berobat dari rumah sakit gitu teman-teman ya. Oke. Ya, saya pribadi pun Iya. memakai juga
untuk BPJS Kesehatan, apalagi saya kan pakai kacamata ya nih ya, jadi memang harus setiap 6 bulan sekali juga harus mengecek, karena saya punya silinder gitu kan, takutnya nambah atau apa, apalagi kita 8 jam di depan laptop itu bekerja, jadi memang itu sangat membantu sekali sih BPJS Iya. Kesehatan gitu. Oke, teman-teman yang nonton di 385 orang boleh bantu ditutup layar ya, biar semakin banyak yang menonton, semakin banyak yang teredukasi tentang program JKN, gitu ya. Oke, next Kak, pertanyaannya. Kak, aku punya BPJS kelas 2, belum membayar dari tahun 2022 sampai sekarang, sekarang. kira-kira bagaimana pembayarannya Udah 3 Kak? tahun Wah, udah ya. 3 tahun nih, gimana Kak? Oke, kalau mau bayar bisa juga nanti bayar bisa melalui M-Banking, kantor pos, Indomaret, Alfamart, bisa juga atau kayak aduh takut nanti ke band sebutin Iya, ininya. Tapi kalau boleh sarankan memang melalui perbankan ya teman-teman, karena kan kalau perbankan kalaupun misalnya pembayaran yang dilakukan tertolak, misal kembali lagi itu kan langsung masuk ke rekening ya gitu. Jadi bisa kita lihat mutasinya juga gitu. Jadi bisa melakukan pembayarannya melalui M-Banking, kalau misalnya punya Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BSI, Bank Daerah, itu bisa banget gitu. Untuk melihat untuk nomor virtual account-nya dapat dari mana nih Kak? Bisa banget dicek di aplikasi Mobile JKN di bagian info virtual account. Terus mau cek juga mengenai tunggakannya udah berapa ya Kak sampai dengan hari ini, bisa juga di aplikasi Mobile JKN Kak. Intinya semua itu sudah ada di aplikasi Mobile JKN. Jadi untuk teman-teman download aplikasi Mobile JKN di App Store atau Play Store Kakak semua ya teman-teman. Karena aplikasi Mobile JKN sangat membantu dan semua program JKN semua ada di aplikasi Mobile JKN. Oke, biaya BPJS Mandiri kelas 1 berapa? Kalau untuk kelas 1, kita sekalian aja kasih kelas tahu, ya. Kak. Jadi BPJS Kesehatan tuh untuk yang mandiri, BPPU Mandiri itu ada 3 kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 iuran per bulannya yaitu 150.000 per orang. Oke. Gitu. Lalu kalau kelas 2 itu 100.000 per bulan untuk 1 orang. Lalu yang kelas 3 mandiri itu 35.000 untuk 1 bulan dan untuk 1 orang. Gitu. Nah, dan info juga untuk teman-teman, kalau tadi ada pertanyaan juga kalau mau mendaftarkan sebagai peserta BPJS bagaimana caranya? Nah, itu tadi kelas-kelasnya seperti dijelaskan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Dan itu kalau misalnya mau mendaftar itu harus dalam satu kakak ya, teman-teman. Nggak bisa kita sendiri aja mendaftar. Misalnya di dalam satu kakak tuh ada 5 orang. Nah, kita aja nih yang mau mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan di kelas 1, kelas 2 atau di kelas 3. Cuman kita sendiri aja nggak bisa ya, teman-teman. Dia harus terintegrasi di dalam satu kakak gitu. Jadi kalau misalnya kakak semuanya misalnya mau mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan di kelas 2 nih, yaitu iurannya 100.000 per bulan. Berarti dikalikan jumlah anggota keluarga dalam satu kakak. Misalnya anggota keluarganya 5 orang, berarti iuran per bulannya itu ya 500.000 gitu, teman-teman. Oke, next Kak pertanyaannya. BJS saya telat, gimana saya mau aktifin kembali? Ini maksudnya telat membayar. Telat membayar ya. Tuh, kalau misalnya telat membayar, kalau misalnya belum melakukan pembayaran bisa segera lakukan pembayaran, namun nanti akan ada muncul informasi mengenai masa denda layanan di mana 45 hari setelah pelunasan ada menjalani rawat inap di rumah sakit, Bapak Ibu harus membayar namanya denda layanan. Tapi itu hanya berlaku untuk yang rawat inap saja. Seperti itu. Tapi kalau untuk rawat jalan atau periksa ke klinik atau vaskes pertama itu tidak membayar denda layanan. Oke, jadi terus untuk denda layanan yang rawat inap saja, teman-teman ya. Usahakan kalau misalnya ada tunggakan dibayarkan 7 hari, jangan sampai waktu sakit baru dibayarkan ya, teman-teman. Oke, next Kak pertanyaannya. Cara untuk nyicil tunggakan. Nggak bahas lagi atau bagaimana? Boleh. Cara nyicil tunggakan gimana nih? Cara-caranya kembali lagi nih yang tunggakan. Kita memang nih terkhusus menjawab program rehab Kak ini. Jadi kita ulang-ulang aja nih. Informasi untuk semuanya nih agar semakin paham tentang program rehab, bagaimana cara mencicil, terus bagaimana kalau ada tunggakan, jangan takut teman-teman. Nah, di kita tuh ada solusi semua ya teman-teman ya. Boleh Kak bantu jelaskan Kak bagaimana cara mencicil Kak? Oke, cara mencicil tunggakan. Untuk peserta mandiri, peserta yang memiliki tunggakan di atas 4 bulan itu bisa melakukan pendaftaran program rehab. Jadi
Kalau misalnya mau daftar program rehab, itu bisa mendaftarkan melalui aplikasi mobile JKN atau juga bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Lalu untuk peserta alih segmen, yaitu peserta yang memiliki tunggakan minimal 2 bulan, itu bisa mencicil sampai 36 bulan gitu. Dan untuk pendaftarannya juga sama, bisa melalui aplikasi mobile JKN dan juga bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu. Ini kembali lagi nih tentang pemutihan ya teman-teman ya. Ini untuk semua nih informasi untuk teman-teman semua ya, tentang pemutihan. Kita regulasinya masih menggunakan regulasi yang lama. Belum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk menghapuskan tunggakan. Jadi kita tunggu aja nih keputusan resminya dari pemerintah pusat kita nih ya teman-teman ya. Terkhususnya nanti kalau misalnya emang sudah ada tunggakan nanti kita informasikan. Kemanapun kita informasikan teman-teman ya. Kita tunggu aja keputusan resminya. Oke, next Kak. Kalau mau telepon cari tahu untuk bayarannya masuk atau enggak, itu sebenarnya peserta sendiri bisa mencek secara pribadi gitu melalui aplikasi mobile JKN di bagian info pembayaran. Nanti kan ada biasanya kalau pembayarannya itu tidak masuk, itu nanti pada saat di info iuran dia akan masih muncul untuk iurannya yang belum terbayarkan. Seperti itu. Jadi bisa dicek secara pribadi juga untuk mengecek apakah pembayaran peserta JKN sudah masuk atau belum melalui aplikasi mobile JKN. Pindah dari perusahaan ke pribadi ada denda nggak? Nggak ada teman-teman. Kalau misalnya nih ceritanya lagi resign nih teman-teman ya. Kakak sebagai peserta PBPU ya yang dari penerima upah dulu sebelumnya kakak sebagai pekerja gitu ya. Terus kan nanti itu iurannya biasanya dibayarkan oleh perusahaan itu sendiri. Terus kakak resign, gimana tuh ceritanya kalau misalnya sudah resign? Nah, kakak mau beralih sebagai peserta mandiri itu bisa teman-teman, nggak ada tunggakan. Nanti kalau misalnya sudah resign, nanti dinonaktifkan oleh HRD-nya gitu teman-teman, melalui aplikasi Edabu namanya. Nanti kalau misalnya sudah nonaktif, dinonaktifkan dari perusahaan itu sendiri, di bulan selanjutnya kakak bisa mendaftarkan sebagai peserta mandiri. Oke kak, next. Kak, baru bergabung. Apa benar pemutihan BPJS Kemudian BPJS menunggak Kak, mohon penjelasannya. Oke, kalau untuk sampai saat ini di jam berapa? Jam 17.16. Ini untuk sampai dengan saat ini kami dari petugas BPJS Kesehatan belum ada informasi lebih lanjutnya juga ya Elza ya untuk mengenai hal tersebut. Jadi masih menggunakan sistem yang sama, yang lama. Jadi belum ada regulasi dan informasi lebih lanjutnya teman-teman untuk mengenai hal tersebut. Jadi ditunggu aja informasinya. Kalaupun memang betul diberlakukan pasti akan diinformasikan oleh pihak BPJS Kesehatan. Nggak mungkin enggak kan? Iya. Gitu. Iya, kita tunggu aja regulasi resminya teman-teman ya. Kalau misalnya emang ini ada memang menyebar luas nih tentang pemutihan ya kan. Ya tunggu aja regulasi resmi, nanti kalau emang ada pasti terinfo teman-teman. Terus nih berlaku buat menunggak berapa lama program rehab ini Kak Dinda? Oke, yang berapa lama? Yang peserta mandiri itu minimal 4 bulan dan untuk peserta alih segmen itu minimal 2 bulan. Iya. Gitu. Kalau misalnya ada tunggakan 2 bulan, terus sebagai peserta alih segmen itu sudah bisa mencicil. Namun kalau misalnya sebagai peserta mandiri ingin mencicil itu batas bisa dicicilnya itu adalah 4 bulan tunggakan, lebih dari 4 bulan tunggakan ya Kak ya. Jadi kalau misalnya sudah ada tunggakan lebih dari 4 bulan itu bisa mendaftar sebagai peserta program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap gitu teman-teman ya. Oke, next pertanyaannya. Kak, kalau nggak tahu tagihan. Kak, boleh dibantu tap layar ya sambil kita menjawab pertanyaan biar semakin banyak yang masuk, semakin tahu tentang program JKN dan semakin banyak yang teredukasi program JKN. Kembali lagi. Oh iya teman-teman semuanya jangan lupa disenggol tombol follow-nya di akun kita di atas, disenggol dibantu follow. Nanti mungkin kalau misalnya saat kita live pertanyaan-pertanyaannya belum mampu kita jawab, jadi teman-teman bisa bertanya lagi di minggu selanjutnya ya. Oke. Mana Kak, tadi ya? pertanyaannya. Kak, kalau nggak tahu tagihannya berapa bulan, mending pilih yang berapa bulan.
Kalau tagihannya nggak tahu berapa bulan pada saat mendaftarkan program rehab, oke. Kalau pada saat mendaftar program rehab dia otomatis akan apa ya? Muncul ya, muncul Muncul tagihan gitu. itu berapa bulan. Karena tagihan itu kan ibaratnya sudah terkonek dengan data di BPJS Kesehatan. Jadi misalnya nih Di aplikasi Mobile JKN juga muncul ya, terlihat tuh. jadi misalnya nih kita nggak tahu berapa lama sudah kita nunggak gitu kan. Apakah 24 bulan misalnya atau misalnya ternyata kurang dari 24 bulan gitu. Nanti akan disesuaikan dari aplikasi Mobile JKN berapa lama bisa dicicil seperti itu gitu. Oke teman-teman. Jadi jangan takut teman-teman kalau misalnya ada tunggakan dah nggak ingat lagi. Download aja aplikasi Mobile JKN teman-teman. Nanti muncul di situ berapa bulan tunggakan, terus udah bisa program rehab atau belum. Kalau misalnya kakak teman semuanya memang sudah bisa mendaftar program rehab, nanti muncul dia yang program rehab itu timbul gitu dia. Karena kalau misalnya tunggakannya masih belum 4 bulan itu belum muncul untuk program rehabnya, masih terkunci. Tidak ya. bisa terdaftar. Nggak bisa terdaftar. Tapi Kalau yang misalnya peserta mandiri. kalau peserta mandiri. Namun kalau misalnya emang tunggakan sudah lebih dari 4 bulan bisa mendaftar sebagai program rehab di aplikasi Mobile JKN ini teman-teman. Download aplikasi Mobile JKN di App Store atau Play Store Anda. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp Pandawa kita di 08118165 165. Oke teman-teman semuanya. Oke, next Kak, pertanyaannya. Tadinya kan BPJS Mandiri ada tunggakan, terus berubah jadi PBI, itu masih bisa dipakai rawat inap enggak? Selagi aktif itu bisa dipergunakan, gitu, walaupun masih ada tunggakan, gitu. Namun tunggakan sebelum peralihan itu tetap menjadi tanggung jawab peserta. Oke, tapi kalau misalnya sudah masuk ke dalam PBI, otomatis kan bantuan pemerintah nih, itu untuk iuran ke depannya, apabila masih aktif, itu akan ditanggung oleh pihak pemerintah. Tetapi untuk tunggakan sebelum peralihan itu masih menjadi tanggung jawab peserta untuk tetap diselesaikan. Gitu. Jadi memang kalau misalnya mau dipakai atau bisa atau enggak, sudah beralih ke PBI, aktif, bisa dipakai. Gitu. Jadi harus wajib statusnya aktif, namun tunggakan tetap jadi kewajiban peserta itu sendiri. Mau nanya, kalau bayar tunggakan, kalau bayar semua berapa lama bisa aktif kembali? Ketika melakukan pembayaran, otomatis BPJS Kesehatan peserta JKN itu bisa langsung aktif. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya menunggak, itu biasa ada informasi mengenai masa denda layanan. Berapa lama masa denda layanan itu? 45 hari setelah pelunasan. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada tulisan merah di aplikasi Mobile JKN. Itu pasti selalu muncul apabila peserta mengalami tunggakan sebelumnya. Ketika melakukan pembayaran langsung ada muncul informasi denda layanan. Nah, ini untuk teman-teman juga nih informasi, jangan sampai tunggakan itu baru dibayarkan saat teman-teman membutuhkan rawat inap ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman semua nih sakit membutuhkan rawat inap gitu ya, itu nanti baru dibayarkan BPJS Kesehatannya, tunggakannya baru dibayarkan. Lalu nanti saat rawat inap itu terkena lagi denda layanan teman-teman. Jadi usahakan tunggakan itu dibayarkan jauh-jauh hari, karena kita nggak tahu kapan kita sakit teman-teman ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu teman-teman semua yang menonton semua. Semoga kita diberikan kesehatan terus, jangan sampai sakit teman-temannya. Jadi kita nggak apa nih ya, selalu sehat selalu teman-teman nih. Dia harus ada standby. Kayak kemarin tuh sama siapa ya mati juga kayak gitu. Kita ya. Kayaknya emang kita nggak boleh ngomong. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama kita. Karena tadi nggak ada verifikasi, nggak kita klik ya, jadi langsung mati live-nya. Pandawa. Boleh teman-teman di ini akun Pandawa namanya ini. Oke. Oke teman-teman, boleh dibantu dan player kalau misalnya mau tanya-tanya lagi teman-teman. Sorry tadi terputus karena ada gangguan. Ya. Oke teman-teman, boleh ditanya lagi teman-teman. Ada apa terakhir pertanyaan tadi? Ya, pertanyaannya. Halo, aku lupa. Aduh, pertanyaannya apa tadi ya? Denda layanan kakak, tunggakan. Tunggakannya. Kalau misalnya masih ada tunggakan, apa yang harus dilakukan? Iya. Ya, membayar. Tapi kalau misalnya belum bisa lunasin semuanya, mau dicicil, bisa selagi ada program rehab dipergunakan. Iya, dipergunakan semaksimal mungkin teman-teman. Selagi masih ada program tersebut. Iya, karena program ini memang sangat membantu semuanya untuk meringankan tunggakan-tunggakan kita yang sudah menunggak lama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya belum mampu membayarkan tunggakan sekaligus,
Bisa. Bisa, program rehab namanya. Iya, namanya di program rehab. Oke. Oke, nah next Kak, jawabin aja pertanyaan. Tadi kita Kalau putus. tunggakan 2 tahun gimana? Iya. Oke, kalau untuk tunggakan 2 tahun mau daftar rehab, itu biasanya nanti akan terhitung maksimal cicilannya itu selama 1 tahun atau 12 bulan. Jadi Baik. misalnya nih, tunggakan 24 bulan atau 2 tahun. Kita anggap peserta tersebut kelas 2 mandiri. Iya, benar. Yang iuran per bulannya 100.000. Jadi kan otomatis 2.400.000 nih. Lalu tinggal nanti dibagikan saja dengan 12 bulan gitu. Tapi biasanya kalau untuk peserta mandiri dia akan terkena iuran berjalan. Gitu. Jadi hanya terkena iuran berjalan, tapi itu hanya berlaku di tunggakan yang 4 bulan ke atas sampai yang 23 bulan gitu. Karena kan yang 24 bulan tuh biasanya yang tunggakannya emang udah lama-lama gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, ini pertanyaan Pak Rio. Kak, kalau klaim JHT di kantor bisa nggak pakai foto KTP Kakak, JHT, JMO, dari lain yang ada pencairan BSU itu di ketenaga kerjaan ya Kak. Kita BPJS Kesehatan, berbeda dengan BPJS Tenaga Kerjaan Kakak. Terima kasih. Kita berbeda segmen dan berbeda perusahaan teman-teman ya. Oke. Terima kasih kembali. Oke, Kakak Rohim, Kak gimana rubah BPJS Mandiri ke free? Dulu orang tua ikut Mandiri sebelum ada free dari pemerintah. Kakak kalau misalnya Kakak sebelumnya terdaftar sebagai peserta Mandiri, terus bagaimana kalau misalnya mau terdaftar sebagai peserta PBI ya? Itu Kakak semua harus mengikuti regulasi di setiap daerah. Karena setiap daerah peraturannya berbeda-beda dan regulasi setiap daerah berbeda-beda. Kalau misalnya kakak mau daftar sebagai peserta PBIJK, itu harus datang ke dinas sosial dahulu atau melapor ke kantor desa di setiap daerah, gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kapan aktifnya itu tergantung dari dinas sosial kapan memberikan data ke kita, karena sistem dari PBIJK itu dia bergulir teman-teman, bisa sewaktu-waktu aktif, bisa sewaktu-waktu non aktif, gitu ya. Oke, next Kak pertanyaannya, boleh? Kak, bisa nggak BPJS Mandiri menjadi KIS? Kayaknya sama sih jawabannya kayak yang tadi kan. Itu emang kalau misal mau mendapat program bantuan itu biasanya harus dilaporkan ke dinas sosial terdekat terlebih dahulu gitu. Apakah peserta JKM memang layak untuk mendapatkan bantuan pemerintah atau tidak gitu. Jadi harus dilaporkan terlebih dahulu ke Dinsos ya. Iya, atau ke kelurahan ya, ke apa? Kecamatan. Boleh dibantu tutup itu biar nggak deras suaranya Paris, maaf ya. Oke. Kak, mana dia? Suami saya dapat BPJS pemerintah, apakah saya bisa dapat juga enggak Kak sekakak? Kakak sebelumnya Kak terdaftar sebagai peserta apa Kakak? Apakah sudah melapor bahwa Kakak sudah pindah Kakak ke BPJS Kesehatan? Kalau misalnya emang Kakak belum masih terpisah nih kakaknya dengan anggota BPJS-nya dari suaminya, kakak harus melapor dulu ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Terus kalau misalnya kakak mau mendaftar nih sebagai peserta BBI, kakak dulu sebagai peserta mandiri, bagaimana caranya gitu ya? Itu tergantung dengan regulasi di setiap daerah lagi kakak, kembali lagi dengan regulasi setiap daerah. Oke, next Kak pertanyaannya. Oke, berapa lama bisa dipakai kelas 2-nya? Kayaknya itu harus ke tetap selesai. Answer. Kak, kalau BPJS Mandiri kelas 3 terus naik ke kelas 2, berapa lama bisa dipakai kelas 2-nya? Teman-teman, boleh bantu jawab. Kak, kalau BPJS Mandiri kelas 3 terus naik ke BPJS kelas 2, berapa lama bisa dipakai kelas 2-nya? Video. Gini teman-teman, kalau misalnya kakak terdaftarnya sudah sebagai kelas 3 dalam masa 1 tahun, kakak bisa naik kelas ke kelas 2. Namun kapan aktifnya? Aktifnya sebagai kelas 2? Oh, di bulan selanjutnya ya kakak terdaftar. Jadi kalau misalnya kakak mendaftarnya di bulan ini, nanti udah bisa aktif dipakai di kelas 2 di bulan selanjutnya. Oke Kak, next. Mana ya? Kak, JKN saya kok nggak bisa dibuka. Kenapa ya, Kak? Bisa cek dulu nick-nya, pastikan nick-nya benar dan nomor HP-nya benar, teman-teman. Kalau misalnya nomor HP-nya waktu verifikasi nggak ada masuk OTP, bisa cek dulu
sudah ada pulsa apa belum. Kalau emang nomor HP-nya sudah nggak bisa digunakan atau nomor HP-nya sudah berganti, nonaktif gitu ya teman, itu bisa chat aja ke WhatsApp Pandawa kita di nomor 0811 8165 165. Nanti ada situ perubahan data, diklik aja ubah nomor. Jika sudah bisa baru masuk ke aplikasi Mobile JKN kembali. Oke, next. Oke, Teh, aku mau rehab. Ya, Kalau untuk mau mendaftar rehab, nanti bisa daftar melalui aplikasi Mobile JKN atau juga bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. terdekat. Gitu. Kalau mau daftar di aplikasi Mobile JKN, nanti klik di bagian New Rehab atau rencana pembayaran bertahap. Iya benar. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua saya kembali ingatkan, jangan lupa download aplikasi Mobile JKN di App Store atau Play Store Anda dan masuk aja input nomor NIK dan nomor HP-nya. Jika sudah aktif, Kak bisa semua mengakses layanan BPJS Kesehatan. Dimulai dari ambil antrian online, Kakak bisa cek status kepesertaan, bisa lihat nomor kartu BPJS Kesehatan, terus Kakak bisa perubahan data peserta, perubahan Vaskes, semua dari aplikasi Mobile JKN bisa teman-teman ya. Ada fitur bugar juga teman-teman, terus ada fitur apa lagi ya, pengaduan apa tuh chat dengan dokter ya. Ada chat dengan dokter, terus ada apa lagi di aplikasi Mobile JKN Kak? Cek ketersediaan tempat tidur lagi ya. Banyak tuh menu-menu di aplikasi Mobile JKN. Jadi download aja aplikasi Mobile JKN karena aplikasi Mobile JKN sangat memudahkan kita. Di era digital ini semua sudah mudah teman-teman. Jadi jangan takut lagi bagaimana cara registrasi dengan BPJS Kesehatan karena semuanya sudah bisa di aplikasi Mobile JKN. Cukup dari aplikasi Mobile JKN, cukup dari genggaman, semua sudah bisa diakses. Nggak perlu datang lagi ke kantor BPJS Kesehatan, semua udah bisa dari aplikasi Mobile JKN teman-teman ya. Jangan lupa download aplikasi Mobile JKN. Next Kak, pertanyaannya. Kak, aku udah bayar tunggakan, tapi Iya. kenapa masih tidak aktif ya? Nah, untuk ini bisa dicek terlebih dahulu apakah pembayarannya berhasil atau enggak. Kalau misalnya berhasil seharusnya langsung aktif. Tapi biasanya kalau kami menyarankan ditunggu terlebih dahulu. Kalau misalnya masih baru-baru bayar, misal hari ini nih baru bayar, mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu. Paling nanti kalau misalnya sampai 3 hari memang ternyata belum masuk atau masih tertera non aktif, nanti bisa lakukan lapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk diaktifasi apabila pembayarannya sudah masuk, benar-benar sudah masuk ke kami, seperti itu. Oke Kak, next. Kalau BPJS kelas 1 telat 4 tahun, denda berapa Kak? Oke, kalau untuk masalah denda layanan itu kan akan muncul atau akan harus dibayarkan apabila dalam 45 hari setelah pelunasan ada menjalani rawat inap di rumah sakit, lalu pada saat menjalani rawat inap sakit pasti kan ada muncul namanya denda tuh. Perhitungannya kan 5% dari biaya perawatan yang sedang dijalani, lalu dikalikan bulan tunggakannya itu maksimal selama 12 bulan gitu. Oke. Jadi kalau ditanya berapa yang harus dibayarkan dendanya itu kembali lagi dari Pihak rumah sakitnya biasanya, dari karena Vaskesnya. informasi mengenai biaya perawatannya itu kan dari pihak rumah sakit. Iya, dari gitu. pihak Jadi rumah sakit. kita sendiri pun dari BPJS Kesehatan juga tidak tahu pasti berapa jumlahnya. Iya, teman-teman. Itu jumlah tunggakan juga dikalikan dengan diagnosa penyakit ya teman-teman. Jadi memang yang diagnosa penyakit itu yang mengeluarkan dari pihak rumah sakitnya. Oke, next pertanyaannya. Tapi harus ada akta kematian ibu saya dulu. Mungkin ini ya, itu ada pertanyaan dari kakak apa tadi saya sempat terbaca. Kalau misalnya ada anggota keluarga nih teman-teman yang sudah meninggal dunia, yang mau dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan, itu memang harus melaporkan dengan syaratnya adalah akta kematian. Jadi kalau misalnya nih kakak semua terdaftar sebagai peserta mandiri, terus ada anggota keluarga yang nonaktif, sudah nonaktif, terus kakak mau mengeluarkan nih anggota keluarga yang sudah meninggal, nah biar tunggakannya tidak berjalan gitu ya, itu harus melaporkan dengan melampirkan akta kematian dan kakak yang anggota keluarganya tersebut sudah keluar dari kakak gitu ya. Oke Kak, berapa next. lama waktu pindah dari kelas 3 ke kelas 1? Kalau misalnya naik kelas itu harus menunggu di kelas sebelumnya itu 1 tahun terlebih dahulu. Misal di kelas 3-nya belum sudah 1 tahun, 1 tahun baru bisa pindah pindah kelas, kelas naik kelas ke kelas 2 atau kelas 1 gitu. Dan itu baru aktif di bulan depannya. bulan selanjutnya ya. Selanjutnya. Oke, next.
Kalau misalnya nama beda nih di KTP sama BJKN, itu harus melaporkan juga ya Kak ke kantor BPJS Kesehatan. Atau bisa dari WhatsApp Pandawa juga nih perubahan data peserta ya. Ini Apa? apa nih? Apa ya? Apa Oke. nih? Untuk Aduh, Kak lupa kita. Dewi Kartika, Apaan kapan nih? terakhir Lupa kita. dilakukan pembayarannya Kak, kalau boleh tahu? Mana? Kayak mana cara SS? Kayak mana cara SS-nya, SS kayak mana caranya, Ya weh? Allah, kita gaptek, maaf ya. Maaf ya. 1.300 soalnya teman-teman. Pengen SS. Iya. Oke. Untuk Kak Dewi Kartika, kapan dilakukan pembayarannya Kak? Boleh ini enggak? Kalau misalnya masih udah seminggu atau lebih dari 3 hari ternyata nggak aktif-aktif, nanti bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya Kak ya, supaya nanti bisa kita aktifasi manual kalau memang benar masuk ke kami. Iya benar. Tapi kalau misalnya memang tertolak, nanti akan kita informasikan juga, karena kan kita harus buat laporan terlebih dahulu ya untuk mengenai hal tersebut. Benar gitu. sekali teman-teman. Terus next nih pertanyaannya. Mbak, BPJS itu misalkan kelas 2 bisa naik ke kelas 1 nggak? Bisa. Bisa. Tapi Bisa harus teman-teman. menunggu di 1 tahun di kelas yang sebelumnya. Gitu. Cara ikut pemutihan, oh ya nih, ini pasti teman-teman masuk ke kita nih nanyain pemutihan nih, pemutihan tunggakan ya kan. Jujur aja nih teman-teman kan. Nah nih tentang pemutihan tunggakan nih yang selalu dipertanyakan di kita tuh memang belum ada regulasi resmi ya teman-teman. Kita tunggu aja nih semuanya info tentang informasi pemutihan tunggakan ya, penghapusan tunggakan. Kita tunggu aja regulasi resmi dari pemerintah pusat, nanti pemerintah yang menginformasikan, dan kita juga menginformasikan kepada seluruh peserta yang ada tunggakan, yang ada penghapusan, nanti pasti ada informasi-informasinya. Jadi kita tunggu aja tentang pemutihan itu ya teman-teman ya, kita tunggu regulasinya. Oke, Bapak Heri Ruslan mau tanya, gimana BPJS KIS kan apa? Aduh udah jalan dia. Maaf. Udah next aja pertanyaannya. Maaf ya, Kak ya. Karena pertanyaannya berjalan, kalau nggak ditahan jalan dia Kak. Kita harus kita tahan. Saya tidak bisa login aplikasi Kak, terus ada tulisannya perangkat sudah digunakan lebih dari 3 akun. Why? Itu karena biasanya satu akun itu, perangkatnya itu HP-nya itu sudah dipakai untuk yang 3 akun aplikasi mobile JKN, jadi nggak bisa lagi nambah. Gitu. Di nomor HP yang sama ya. Tapi kalau misalnya emang nomor HP-nya aktif, mungkin dicek dulu Kakak, apakah nomor HP-nya anggota keluarganya ada yang menggunakan nomor HP Kakak, coba dicek ulangnya. Kak, kalau BPJS yang menunggak tagihannya kalau dibayarkan itu langsung aktif? Yes, betul, langsung aktif. Misalnya bayarnya di jam 5.36 nih misalnya, nanti otomatis langsung aktif. Di jam 5.36 itu Yes. juga ya kayak langsung aktif ya. Namun jika ada tunggakan itu kita terkena namanya denda layanan ya. Kena masa atau denda layanan. Rawat inap ya, denda rawat inap biasanya kalau misalnya di Vaskes disebutnya. Nah, apa itu denda rawat inap ya teman-teman? Denda rawat inap itu masanya itu ada 45 hari ya. Jadi kalau misalnya teman-teman Oh, gara-gara itu udah dia oke. nge-freeze. Iya, nge-freeze. Sorry teman-teman. Baterai lowbat. Oke, next. Oke, Kak, kalau mau pindah alamat itu harus ke kantor BPJS apa gimana, Kak? Nggak perlu kawan-kawan. Jadi bisa melalui aplikasi mobile CKN itu langsung bisa melakukan perubahan alamat. Kayaknya Nge-freeze lagi Paris. Pak Isran, Isran boleh cek ke Isran. Nge-freeze Fran. Nge-freeze. Oh, dah. Oke. Oke dah. Coba dicek. Enggak. Enggak. Oke, Oke, aman aman. ya. Oke, next.
Oke, kalau mau untuk pindah alamat itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN, teman-teman. Jadi bisa di bagian di aplikasi Mobile JKN itu di bagian perubahan Perubahan data data peserta. peserta Di gitu. perubahan data peserta itu nggak cuma pindah alamat teman-teman, tapi kakak semua bisa pindah vaskes ya. Yes. Dan di situ pindah vaskesnya gimana? Oh iya nih, sekarang kita ngomongin perubahan pindah vaskes ya. Kalau terkhusus sebagai peserta mandiri, kakak bisa pindah vaskes kemana aja walaupun berbeda daerah. Namun sebagai peserta PBI, baik PBI apa nih APBD sebagai peserta PBI APBD itu hanya bisa pindah kelas di daerah yang sama. Contoh nih di daerah Aceh nih, kami daerah Aceh ya, Banda Aceh. Jadi pindah vaskesnya itu bisa di daerah Aceh saja gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya saya nih mau pindah dari vaskes 1 ke vaskes 2 yang berbeda daerah, mungkin berbeda kabupaten gitu ya. Nah, itu bisa sebagai peserta PBI. Namun kalau misalnya peserta PBI JK itu bisa dipindah seluruh Indonesia gitu ya. Oke, next. Bentar ya, kita cari. Ini untuk nasional apa lokal? Apanya nih, Kak? Bang Bek. Program rehab kenapa cuma 3 bulan, Kak? Bukan 3 bulan, Kak, program rehab. Oke, aku Gimana? paham. Oh, gimana? Program rehabnya pada saat muncul cuma bisa pilih cuma sampai 3 bulan ya kak. Ya itu biasanya berarti kakak nunggaknya itu cuman 6 bulan atau 7 bulan. Emang kalau nunggak 6 bulan atau 7 bulan itu biasanya cuma bisa mencicil maksimal itu 3 bulan kak. Jadi memang munculnya cuman sampai 3 bulan masa cicilannya. Gitu. Oke, jadi dia memang setengah dari jumlah cicilan gitu ya. Kayak berapa bulan tunggakan maksudnya. Jadi kalau misalnya kakak menunggak 8 bulan, nanti yang terhitung bisa mencicil hingga 4 bulan. Kalau kakak terhitung 12 bulan nih jumlah maksimum ya. Berapa? 24 bulan ya jumlah maksimum. Itu nanti yang bisa dicicil itu 12 bulan gitu. Itu Ya biasanya setengahnya peserta gitu ya. mandiri. Kalau peserta mandiri gitu. Oke, next Kak, pertanyaan. Mungkin kita bisa menjawab 10 pertanyaan lagi ya, 10 pertanyaan terakhir ya, karena sudah mengingat hari sudah sore dan sudah melewati hari jam kerja ya, teman-teman. Oke, ini teman-teman yang nonton nih semuanya boleh senggol nih tombol follow. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum mampu kita jawab di hari ini dan belum terbaca, boleh ditanyakan di minggu depan ya. Boleh nanti kalau misalnya sudah follow kan sudah masuk tuh informasi bahwa kita live gitu teman-teman. Jadi bisa ditanyakan kembali ya. Pencet tombol follow teman-teman. Boleh ditanyakan lagi nanti di minggu depan kalau mungkin pertanyaannya belum kita jawab di minggu ini. Oke Kak, pertanyaannya. Kak, kalau deketin kakaknya bisa pakai BPJS nggak? Waduh, Kak kena gombal kita kan. Yang mana nih Kak, Bang? Yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Oke. Kebetulan dua-dua masih jomblo. Gak usah di-spill. Oke Kak, pertanyaannya. Aduh mana? Aduh. Yang ke atas aja Kak, gini kita. Kak, aku kan udah daftar di JKN, tapi sandinya lupa Kak. Itu gimana ya Kak? Nah, untuk teman-teman yang passwordnya lupa, bagaimana caranya? Adalah dengan WhatsApp Pandawa kita ya di nomor 08118165 di save aja nomornya, lalu chat di situ boleh halo assalamualaikum apa kayak terserah ya chat pembukanya. Terus nanti muncul tuh pilihan-pilihan kakak mau registrasi layanan apa. Di situ ada perubahan data peserta, nanti klik ubah nomor, udah selesai, udah bisa digunakan ya. Teman-teman, WhatsApp Pandawa aja. Oke. Next Kak pertanyaannya. Oke. Kembali lagi nih pemutihan ya, kayaknya hampir 75%, enggak 90%. 90% pertanyaannya tentang pemutihan ya. Kita tunggu aja regulasinya teman-teman semua tentang pemutihan tunggakan, penghapusan tunggakan yang dibicarakan oleh pemerintah kita. Kita tunggu keputusan resmi, jika sudah ada nanti kita informasikan. Pasti diinformasikan kalau memang sudah ada pemutihan dari tunggakan-tunggakan sebelumnya ya. Oke, Kak, kalau ibunya BPJS PBI, kalau lahiran anaknya ke cover enggak? Iya, gitu. Ke cover teman-teman. Ya, pelayanannya sama. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau melahirkan itu harus tercover dan nanti ada yang namanya ANC apa gitu. ANC gitulah pokoknya. Nanti
kita informasikan melalui video aja teman-teman. Jadi follow aja di akun kita, nanti ada semua informasi-informasi yang kakak tanyakan melalui via video, jadi lebih jelas dan kakak bisa cek ulang di videonya gitu ya. Jangan lupa follow karena kita selalu update konten juga nih setiap minggunya teman-teman. Ya, jangan lupa follow akun Apa nih? Nahaba JKN ya. Dan jangan lupa follow juga akun Instagram kita di namanya sama juga teman-teman, Nahaba JKN _ Banda Aceh ya. Jangan lupa di follow kedua akun kita. Next pertanyaannya, Kak, kalau kita Ya. pindah Vaskes dari Jawa Barat ke Sumatera Utara, bisa nggak ya, Kak? Iya. Bisa. Bisa. Tapi tapi ada tapinya. kalau apa untuk tuh? peserta mandiri, dia tidak boleh ada tunggakan, baru bisa lakukan peralihan Vaskes. Gitu. Tidak ada Tapi kalau tunggakan. untuk PBI ya PBD, itu dia tergantung dari regulasi Pemdanya seperti Iya. apa. Kalau di Aceh, kita tuh nggak bisa lakukan peralihan ke luar Aceh Vaskesnya. Bisanya harus di Aceh saja. terkhusus di Aceh aja. Namun kalau sebagai peserta PBIJK gimana kan Indah? Kalau PBIJK, karena PBIJK kan konsepnya adalah Nasional ya? program bantuan dari pemerintah pusat gitu kan. Jadi bisa senasional di mana aja selagi kartunya aktif di PBIJK mau ubah Vaskes misalnya nih, saya dapat nih di PBIJK misalnya gitu. Tiba-tiba saya ke Jakarta, mau pindah di Jakarta Vaskesnya tuh bisa. Bisa, oke. Itu bedanya PBI, JK dan PBI ya PBD. Namun kalau PBI JK itu kekurangannya adalah bisa sewaktu-waktu kita aktif dan bisa sewaktu-waktu kita nonaktif teman-teman. Jadi bisa dicek terus secara berkala status keaktifan pesertaannya ya. Ceknya di mana? Di aplikasi mobile JKE. Ini apa nih? Oke, next. Nih jawab dulu dong Kak, yang mana Kakak Ramulyana boleh ditanyakan ulang Kakak, karena pertanyaannya kita tenggelam Kakak nggak kebaca ya. Oke. Terima kasih Kakak Ung Tani. Cara mengalihkan BPJS Mandiri ke perusahaan gimana Kak? Nah, kalau ke perusahaan itu biasanya harus lapor ke karyawan ini harus lapor ke HRD perusahaan biar nanti HRD-nya yang melakukan input karyawannya. Iya benar. Biasanya kalau misalnya di setiap perusahaan itu ada HRD atau bagian umum ya teman-teman. Nah itu melapor aja ke bagian SDM, biasanya SDM atau umum. Itu melapor untuk memasukkan sebagai pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tapi dipastikan perusahaan itu sudah mendaftarkan pekerja-pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan gitu ya. Oke. Kak, nomor Pandawanya dong Kak. Nih teman-teman, di atas saya nih di 0811 8165 165 teman-teman. Save aja nih nomornya. Nomor Pandawanya, chat ya teman-teman. Oke, Ibu Haja Neni ya, BPJS yang nunggak boleh dicicil sampai lunas, bisa nggak Kak? Bisa banget. Malah rehab itu diperuntukkan untuk seperti itu Kak. Jadi apabila peserta kan mungkin terlalu besar tunggakannya, belum bisa lunasin semuanya gitu kan, dicicil sampai lunas itu malah bagus banget gitu. Karena setidaknya pada saat setelah lunas, misalnya kakak menjadi peserta mandiri, nanti kan tinggal bayar iuran berjalannya aja di bulan selanjutnya gitu. Jadi mempermudah dari sisi pembayarannya saja gitu. Cakep banget nih. Oke, 3 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oke, kita cari yang konsep ini ya. Kita tanya yang seputar rehab ya teman-teman ya. Bagaimana yang nunggak Kak? Oke, kita ulang aja mungkin Kak nih pertanyaannya ditanya. Apa itu Kak program rehab Kak? Kita ulang nih. Oke teman-teman semua, kita ulang aja nih ya 555 penonton semuanya. Apa tuh program rehab sebelumnya Kak? Oke, untuk program rehab sendiri yaitu singkatan dari program rencana pembayaran bertahap. Di mana program rencana pembayaran bertahap ini konsepnya yaitu seperti program cicilan Kak Elza. Jadi di mana peserta itu bisa mencicil tiap bulan sampai batas maksimal cicilannya gitu. Dan kalau untuk pesertanya sendiri, program rehab ini ada 2 kategori. Ada peserta mandiri yang bayar iuran sendiri sama peserta alih segmen yang sudah beralih dari peserta mandiri ke peserta yang seperti TNI, Polri,
PNS, P3K, PBIJK, PBI APBD segala yang sudah beralih dan aktif gitu. Nah, kalau khusus untuk peserta mandiri, dia hanya bisa mendaftarkan program rehab atau cicilan ini hanya bisa minimal tunggakan 4 bulan gitu, dan masa cicilannya yaitu minimal selama 2 bulan dan maksimal selama 12 bulan atau 1 tahun kalau khusus yang peserta mandiri. Nah, kalau sekarang kita ada namanya New Rehab 2.0 namanya. Yang berbeda di sini dengan yang lama yaitu kalau yang sekarang New Rehab 2.0 khusus peserta ahli segmen yang sudah beralih, yang masih ada tunggakan tetapi mau dicicil itu bisa mencicil minimal selama 2 bulan dan maksimal selama 36 bulan atau 3 tahun. Baik. Gitu. Dan untuk pendaftarannya sendiri itu bisa melalui aplikasi mobile JKN. Kalau bisa mau datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat itu boleh juga Iya. Syaratnya itu tadi berarti harus ada minimal tunggakan di 4 bulan bulan. terkhusus peserta mandiri, dan kalau 10% ya? Oke. Oke, maaf teman-teman, tadi lowbat lagi. Oke, kita ulang aja ya yang bagian ini ya, atas nama Kak Rafael. Mbak, kalau JKN Mobile, kalau telat bayar 1 bulan kena denda nggak ya? Kalau misalnya iuran bulan ini baru terbayarkan di bulan depannya, otomatis itu sistem itu dikatakan menunggak gitu, dan otomatis nanti akan ada muncul informasi mengenai bahasa denda layanan seperti itu ketika melakukan pembayaran gitu. Dan untuk informasi mengenai masa denda layanan yaitu 45 hari setelah pelunasan ada menjalani rawat inap di rumah sakit baru akan terkena denda layanan. Tetapi kalau dalam 45 hari tersebut tidak ada menjalani rawat inap sama sekali, hanya rawat jalan atau misalnya periksa ke klinik atau vaskes, itu tidak akan terkena denda layanan. Seperti itu. Satu pertanyaan terakhir dan sambil Kaninda ini ya, kembali lagi saya infokan tentang pemutihannya. Nih kayaknya pertanyaan terbesar 90% ini tentang pemutihan tunggakan nih gimana nih ya. Nah, kita tunggu aja tentang pemutihan tunggakan. Emang ada ini ya wacana ya tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. Namun untuk keputusan resmi, regulasi resminya di kita belum ada. Jadi kita tunggu aja tentang keputusan resminya bagaimana. Jika sudah ada nih teman-teman nanti pasti diinformasikan. Diinformasikan secara live seperti ini atau biasanya dari konten-konten pasti biasanya ada tuh konten-konten yang menjelaskan bahwa ada keputusan yang baru gitu ya tentang regulasi yang baru. Kita tunggu aja regulasinya teman-teman. Kita berharap semuanya bahwa tunggakan itu memang benar dijalankan ya. Oke, satu pertanyaan terakhir Kak Dinda. Langsung ke bawah aja ya. Bagaimana? Assalamualaikum Mbak, kalau BPJS nunggak sampai 10 tahun itu dapat pemutihan nggak Mbak? Oke, pemutihan. Ya, kalau misalnya pemutihan itu tadi ya seperti yang saya jelaskan belum ada regulasi pasti dan belum ada regulasi resmi dari pihak pemerintah. Kita tunggu aja regulasinya.
Oke. Oke, ini terakhir ya kawan-kawan ya. Ya. Tapi kalau misalnya mau tanya tentang rehab lagi nanti bisa kapan-kapan Oke. kita buka lagi. Oke. Oke, untuk Kakak Lamani, Nah. bagaimana cara bayar tunggakan secara dicicil? Oke, kalau misalnya mau tunggakannya tersebut mau dicicil, itu harus didaftarkan terlebih dahulu program rehab atau program cicilannya melalui aplikasi Mobile JKN atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kalau sudah melakukan pendaftaran, otomatis akan muncul nih iuran per bulan, cicilan per bulannya yang harus dibayarkan itu berapa. Kalau untuk pembayaran sih sama seperti pembayaran BPJS Kesehatan seperti biasanya, bisa melalui m-banking, kantor pos, apalagi? Aku takut salah nyebut. Iya. Pokoknya itu. Dan kanal-kanal lainnya Iya, kan, gitu. pembayaran. Intinya kalau mau bayar itu sama dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Oke. Caranya ya. Oke, teman-teman, mungkin pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini karena sudah mengingat jam waktu kerja kita sudah melampaui dan hari sudah mulai gelap ya, teman-teman. Jadi teman-teman boleh di-follow dulu akun BPJS Kesehatan kita, kantor cabang Banda Aceh terkhususnya, yaitu @Banda Aceh, dan dapat follow Instagram kita di @Banda Aceh juga. Dan untuk teman-teman semua yang ingin menanyakan nih seputar dengan JKN, bisa ditanyakan lagi di minggu depan dengan cara klik tombol follow sehingga notifikasi kita live mungkin akan masuk selanjutnya, teman-teman. Diklik tombol follow, klik sekarang, klik. Oh iya, dan teman-teman semuanya mohon maaf jika ada pertanyaan dan yang belum kita jawab, mungkin bisa kita jawab di minggu selanjutnya. Dan mungkin ada perkataan-perkataan kita yang kurang berkenan, ada perbuatan yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu semua, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kita akhiri cukup sampai di sini ya kan Indah. Kita akhiri dulu semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bertanya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Teman-teman semua, terima kasih. Dah.